Oke, kita login dulu routernya. Kemudian kita lakukan basic setup dulu agar router utamanya terhubung ke internet. Saya aktifkan DCP client, terus enter 1 oke. Oke, sudah. Oke, ini sudah terhubung ya. Lalu ke IP address, kita cek di IP address, baru muncul IP untuk router 1 saja. Langkah pertama kita membuat dulu VLAN-nya, yang akan kita buatlah VLAN 10 dan VLAN 20. Ini kita dibuatnya, kita buatnya di router MikroTik utama. Jadi caranya klik menu interface, masuk ke VLAN, kita klik tanda plus, misal VLAN 10, kemudian ID-nya 10, interface-nya adalah Ether 2. Interface Ether 2 lah yang mengarah ke switch. Klik apply oke. Kita tambahkan lagi VLAN 20. Untuk name-nya opsional, bisa dengan sesuai keinginan. Namun untuk VLAN ID harus sesuai. Klik OK. Dan gitu sudah. Di sini kita sudah berhasil membuat interface VLAN 10 dan VLAN 20. Teman-teman bisa cek juga di interface, sini muncul ya, VLAN 10 dan VLAN 20. Kalau saya buat kita tambahkan IP di masing-masing VLAN. Caranya klik menu IP address, tambahkan IP baru, kita masukkan 192.168.1.1/24. Ini VLAN 20. Klik apply oke. Kemudian kita tambahkan lagi VLAN 10, 172.20.24, 172.20.10.1/24. Interface VLAN 10, apply oke. Nah, seperti ini ya. Oke. Artinya si klien bisa menekan API secara otomatis. Kita aktifkan juga DHCP server di masing-masing VLAN. Masuk ke menu IP, DHCP server, kita setup, dan VLAN 10. Next. Lalu VLAN DHCP setup lagi, pilih VLAN 20. Next. Oke. Nah, konfigurasi di Ether selesai. Oke, kita tambahin firewall, NAT plus general. Masukin out interface-nya, Ethernet 1, actionnya masquerade, oke. Oke, ini udah beres. Nah, sekarang kita beralih ke MikroTik sebagai switch. Nah, ini kalau teman-teman lihat di interface ya, interface 1 internet, enter 2 ke switch, enter 3 ke yang terhubung ke laptop. Enter 3-nya saya cabut, kemudian saya pindahkan ke
ke Ether 4. Di Ether 4 di switch. Untuk memudahkan proses konfigurasi. Nah, kenapa harus di Ether 4 untuk remote? Ether 2 Ether 3 akan dijadikan port akses ke uji coba ke klien. Udah Ether 1 ini untuk trackingnya. Kita bukan winboxnya. Oke, di sini saya sudah terkoneksi melalui kabel ke switch, ke interface. Di interface saya kasih komen trunking port. Di Ether 2 VLAN 20, klik OK. Ether 3 adalah VLAN 10 nya. VLAN 10. Oke. Ether 4 ini interface-nya terhubung ke laptop saya untuk meremote si Micotic-nya. Kemudian kita ke bridge. Kita akan buat bridge baru. Anggaplah nama bridge-nya adalah bridge 1. Namanya bebas, serah. Kita ke port, kita klik plus, Ether 1 ke dalam bridge 1. Dan terpenting, pastikan hardware offload-nya sudah dicentang. Dengan hardware offload ini, kita akan Ether 2 akan switch-nya. Layer 2 nanti akan didistribusikan melalui hardware. Jadi dia akan membani si CPU load-nya. Klik. Kita tambahin Ether 2 plus, kita akhirnya Ether 3. Jadi Ether 1, Ether 2, Ether 3. Ini kita masukkan ke dalam bridge 1. Berikutnya ke switch. Pastikan Micotic-nya sudah memiliki switch-nya di switch 1. Ini ada switch shift-nya di routernya Atheros 8227. Jadi ini penting sekali untuk mengetahui switch-nya. Ini karena kan router yang kadang memiliki 2 switch. Kita masuk ke VLAN, klik plus. VLAN ID-nya yaitu 10. Ports-nya kita langsung proses Ether 1 yang sebenarnya ke Ether 3. Dan ID 10 ini akan diterang ke Ether 1 dan akses port ini ke Ether 3. Klik ke play. Oke. Kita tambahkan untuk VLAN 20. Rankingnya sama. Ether 1. Akses portnya ke Ether 2. Klik OK. Kemudian balik ke tab port, kita setting dulu untuk Ether 1-nya. VLAN modenya ke secure, VLAN header ke add if is missing. Kemudian kita klik Ether 2. VLAN modenya sama secure dan VLAN headernya always strip.
dan video file VLAN ID-nya. VLAN ID-nya kita tambahkan 20. Dan bodenya kita secure. VLAN hidra web strip. VLAN ID-nya 10. Klik OK. Dan seperti ini ya. Oke. Pertama kita buat bridge. Lalu kita masukkan R1, R2, R3 ke dalam bridge. Kita ke VLAN di switch 1. Dan kita tentukan status portnya. Apakah dia port terang apa port akses. Here is missing. Dengan portnya adalah port terang. Ini adalah bersatu akan membawa dua interface VLAN ID-nya, VLAN 10 dan VLAN 20-nya. Sekarang R2 dan R3 ini adalah kita teruskan sebagai akses. Kalau sudah, kita uji coba. Jadi laptop saya terhubung ke Ether 4. Ini saya pindahkan ke Ether 2 dan Ether 3. Oke, ini saya cabut. Saya pindahkan dulu ke Ether 2. Koneksi. Ini wifi ini disconnect dulu. Kemudian saya DHCP kan. Klik delete, otomatis DHCP. Klik OK. Wire connection 1. Kita cek connection information-nya. Nah, di sini laptop saya sudah menekan alamat IP 192.168.1.24. Default rootnya 192.168.1.1. Ini konfigurasi IP yang melalui VLAN 20. Coba kita ping gateway 192.168.1.1 ke ping google.com. Berhasil, sudah terhubung ke koneksi. Klik close. Jadi kalau saya ke Ether 2, ini sudah mendapatkan alamat IP. Nah, gimana kalau kita pindah ke Ether 3? Kita coba. Oke, sudah saya koneksikan ke Ether 3. Sudah terkoneksi. Nah, dapat IP-nya 172.20.10.254 sesuai dengan alamat IP-nya yang diberikan oleh VLAN 10. Jadinya default route-nya 172.10.10.1. Coba saya tes ping. Ini 172.20.10.1. Oke, di sini terlihat berhasil ping google.com dan terlihat berhasil di sini ya. Coba kita tes remote. Nah, posisi sekarang saya di client 2. Tapi IP-nya bukan 10.2. Ini adalah static, ini contoh saja. IP-nya saya dapat di 10.54. Di sini saya akan mencoba remote ke router mikrotik utama. Ini sudah kita connect dan sudah berhasil ya ke IP area RP list dan IP saya. Kalau saya menggunakan VLAN 10 dan ini adalah IP tadi yang saya dapatkan jika menggunakan VLAN 20. Oke, sudah berhasil. Oke, jadi
Gitulah ya. Langkah cara mengkonfigurasi VLAN dan menjadikan Lunatics sebagai switch untuk mendistribusi traffic melalui layer 2 switching